Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 9. Bab 2, Mengenal Gerejaku, bagian yang kedua. Shalom, kita bertemu kembali pada pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9, masih dengan Ibu Christine Piri. Materi hari ini bab 2 bagian kedua, Mengenal Gerejaku, dengan pokok bahasan Gereja di Indonesia. Tetap semangat, kita mulai pelajaran kita buka dengan berdoa. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sekarang kami ingin tunduk berdoa kepadamu untuk memohon ya Tuhan. Sekarang kami ingin belajar, tolong sertailah kami dan bimbinglah kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar kami bisa belajar dan mencerna materi yang diberikan oleh Bu Christine. Semoga usaha kami dan rahmat-Mu dapat menghasilkan buah yang berguna bagi kami sekarang dan nanti. Amin. Ya, amin. Kita ke kompetensi dasar, masih seperti yang materi 2 kemarin ya, masih sama, memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksi baginya yang setia. Yang kedua, menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Kemudian kita ke indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran juga sama, masih sama ya, ini juga memahami bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dari berbagai-bagai perpecahan. Kedua, menyebutkan hubungan antar gerejanya dengan gereja lain dalam sebuah bagan gereja. Ketiga, menyebutkan perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus yang menginginkan para muridnya hidup dengan damai dan saling mengasihi. Dan kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sama juga memahami bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dari berbagai perpecahan. Kedua, menjelaskan hubungan antara gerejanya dan gereja-gereja lain dalam sebuah bagan gereja. Ketiga, menyebutkan sejumlah bentuk kerjasama di antara gerejanya dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitarnya. Dan keempat, menjelaskan bahwa perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus yang menginginkan para muridnya hidup damai dan saling mengasihi. Kita ke poin bahasan. Ada 6 poin bahasan. 1, bagan perpecahan gereja. Kedua, agama Kristen masuk di Indonesia. Ketiga, gereja di Indonesia. Keempat, gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Kelima, rangkuman. Dan keenam, tugas. Kita ke poin bahasan yang pertama. Poin bahasan yang pertama itu adalah bagan perpecahan gereja. Kita lihat ya, sama seperti materi yang lalu, Ibu juga share tentang bagan perpecahan gereja seperti ini. Jadi, gereja mula-mula, gereja asal itu gereja mula-mula, kemudian terjadi perpecahan mulai dari gereja di Yerusalem, kemudian terjadi perpecahan di Korintus, kemudian terjadi skisma besar, kemudian terjadi reformasi Luther. Dari reformasi Luther ini terjadilah restoranisme. Dari restoranisme inilah muncullah denominasi-denominasi dalam gereja. Ada Anabaptis, yaitu pembaptisan ulang, gerakan Pantekosta yang kemudian juga gerakan karismatik. Ada Calvinisme, ada Anglikanisme, ada Lutheranisme, ada Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, Asiria dari Timur ya. Kemudian dari Anabaptis ini juga muncullah ajaran-ajaran yang sampai saat ini yang kita kenal juga dengan gerakan-gerakan pembaruan, gerakan-gerakan karismatik. Ya, ini sama ya. Kemudian kita ke bagian yang kedua.
Bagian yang kedua, agama Kristen masuk di Indonesia. Kita lihat ya, agama Kristen masuk di Indonesia itu bukan pertama kali sejak Franciscus Xaverius yang mungkin kita pelajari dari materi sejarah ya. Agama Kristen pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-7 melalui gereja Assyria, gereja timur, yakni berdiri di dua tempat, yaitu Pancur, sekarang wilayah dari Deli Serdang, dan Barus, sekarang wilayah dari Tapanuli Tengah di Sumatera. Itu tahun 645. Tetapi kita ketahui bersama bahwa ajaran Nestorian ini tidak berkembang karena mereka tidak mampu memberitakan Injil di daerah ini karena eksklusivisme yang mereka pertahankan ya. Jadi bahasa yang mereka tidak bisa pakai bahasa setempat, bahasa lokal, sehingga habisnya mereka jadi tidak ada lagi orang-orang Assyria di daerah Pancur, Barus, maka juga agama Kristen hilang di daerah ini. Kemudian kita lihat Gereja Katolik Roma pertama tiba pada tahun 1511 di Tanah Aceh, yaitu dari Ordo Karmel. Jadi di Tanah Aceh ya pertama. Kemudian 1534 di Kepulauan Maluku melalui orang Portugis yang dikirim untuk eksplorasi. Ya, Franciscus Xaverius, misionaris Katolik Roma dan pendiri Ordo Jesuit, bekerja di Kepulauan Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Itulah kemudian menetap atau berkembang agama Kristen yang mulanya adalah Katolik di Indonesia. Yang paling berkembang awalnya adalah di Maluku. Kemudian Protestanisme pertama kali diperkenalkan oleh Belanda pada abad ke-16. Belanda masuk dengan VOC-nya dan membawa agama Protestanisme sehingga terpengaruh dengan ajaran-ajaran Calvinis dan Lutheran. Ya. Ya, kita ke bab 3. Gereja di Indonesia. Ya, seperti sejarah gereja di Indonesia, maka gereja-gereja di Indonesia mengikuti masuknya agama Kristen di Indonesia. Gereja pertama adalah ada di Barus, Sumatera Utara, tetapi kemudian lenyap tanpa ada peninggalan. Kemudian gereja Katolik di Maluku yang tersebar kemudian di daerah-daerah yang sekarang mayoritas Katolik seperti di Timor. Kemudian agama Kristen Protestan masuk melalui Belanda khususnya VOC, melalui sending-sending atau lembaga-lembaga pekabaran Injil dengan mazhab atau denominasinya masing-masing. Belanda masuk dengan paham Calvinis dan Jerman dengan paham Lutheran. Ajaran Calvinis membentuk gereja Protestan dan ajaran Lutheran juga membentuk gereja Protestan seperti HKBP dan diikuti dengan denominasi berikutnya. Kemudian setelah masuknya agama Katolik oleh Xaverius datang pula bermacam-macam sending setelah VOC atau misionaris atau pekabar Injil yang bekerja di berbagai wilayah Indonesia. Ada yang berasal dari Gereformeerd Zendingsbond GSB, dari NZV Nederland Zending Vereniging, kemudian Utrecht Zending Vereniging, dan sebagainya, yang umumnya melahirkan gereja-gereja yang beraliran Calvinis. Karena dari Belanda maka lebih ke Calvinis, yang dikenal juga dengan nama lainnya yaitu Hervormd, Gereformeerd, Reformed, dan atau Presbyterian. Ada pula lembaga-lembaga penginjilan dari Jerman seperti Rheinische Mission Gesellschaft yang bekerja di Tanah Batak, itu RMS ya, Nias, Kepulauan Mentawai, Kalimantan, dan lain-lain yang melahirkan gereja-gereja Lutheran di Indonesia. Ada Evangelisches Mission Work in Sudes-Deutschland, MS, yang melayani di Sulawesi, Bali, Halmahera, dan lain-lain. Juga Basel Mission kini berganti nama menjadi Mission 21 yang bekerja di Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Dan
Ini kemudian menyebabkan banyak gereja yang ada di Indonesia karena banyak gereja juga ada di dunia. Dan kita tahu untuk mewujudkan doa pengharapan Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 untuk kesatuan gereja-gereja di Indonesia, maka pada tanggal 25 Mei 1950, 22 gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Ya, sekarang berganti nama dari DG, ya Dewan Gereja DGI menjadi PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kini jumlah anggota PGI mencapai 88 gereja. Selain PGI, ada pula sejumlah organisasi antar gereja, seperti PII, Persekutuan Injili Indonesia, ada PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, ada PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, ada PBI, Persekutuan Baptis Indonesia, ada GMAHK, Gereja Masih Advent Hari ke-7, dan di kalangan Gereja Katolik Roma kita mengenal KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu Perhimpunan Para Uskup Gereja Katolik Roma di Indonesia. Yaitu gereja di Indonesia dengan sendingnya membentuk gereja-gereja sampai ke gereja kalian masing-masing ya. Dan kita masuk ke poin bahasan 4, gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Ya. Panggilan gereja juga adalah mengusahakan kesejahteraan kota. Dalam kitabnya, Nabi Yeremia memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan, yaitu di Babel, agar mereka mengusahakan kesejahteraan bagi lingkungannya. Ya, Yeremia 29 ayat 4-9. Ini mau memberikan satu arahan bahwa setiap orang percaya dan gereja, ya materi kita yang pertama kemarin adalah siapakah itu gereja? Gereja itu bukan hanya gedung tetapi orangnya. Maka di mana gereja hadir, maka dia harus mengusahakan kesejahteraan bagi kota atau bagi lingkungannya. Dalam konteks masa kini, gereja pun harus sadar bahwa gereja hadir di dunia bukan hanya untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong orang lain. Beberapa gereja di Indonesia aktif dalam gerakan untuk melestarikan lingkungan hidup dan dengan demikian membuat dunia lebih layak untuk kita diami. Hal ini pun akan menolong kita untuk melestarikan bumi kita. Orang Kristen tidak cukup kalau ia hanya berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja, memuji Tuhan saja. Ada banyak tugas yang harus kita kerjakan bagi masyarakat di sekitarnya. Maka selain peduli kepada lingkungan, peduli kepada hak hidup orang lain atau HAM, peduli kepada mereka yang berdampak bencana, peduli kepada kehidupan anak-anak yang terlantar, maka ini juga menjadi bagian yang dilakukan gereja masa kini. Kita lihat untuk memahami bagaimana hubungan gereja dengan masyarakat dan kebudayaan di sekitarnya, kita perlu meninjau sedikit pemahaman yang diajukan oleh H. Richard Niebuhr, seorang teolog Amerika Serikat, tentang hubungan antara gereja dengan dunia atau budaya, ya, yang diuraikannya dalam bukunya Christ and Culture. Niebuhr menyebutkan ada 5 tipologi, yaitu 1. Kristus melawan kebudayaan. Bagi orang Kristen yang eksklusif, sejarah adalah kisah tentang gereja atau kebudayaan Kristen yang bangkit dan peradaban kafir yang menuju kematiannya. Kedua, Kristus dari kebudayaan. Bagi orang Kristen budaya, sejarah adalah kisah tentang perjumpaan roh dengan alam. Dan yang ketiga, Kristus di atas kebudayaan. Bagi kaum sintesis, sejarah adalah suatu periode persiapan di bawah hukum, nalar, Injil, dan gereja untuk persekutuan akhir antara jiwa dengan Allah. Dan keempat, Kristus dan kebudayaan paradoks. Bagi yang dualis, sejarah adalah masa pergumulan antara iman dan ketidakpercayaan, masa antara pemberian janji kehidupan dan penggenapannya. Dan kelima, Kristus mentransformasikan kebudayaan. Bagi kaum konversionis,
Sejarah adalah kisah tentang perbuatan-perbuatan besar Allah dan tanggapan manusia terhadapnya. Maka inilah bagian bahwa kita ada di dalam kelima tipologi ini. Kemudian kita masuk ke rangkuman. Ya, rangkumannya adalah ada banyak gereja di Indonesia. Gereja-gereja umumnya lahir dari perpecahan. Kedua, Tuhan Yesus sejatinya tidak menghendaki perpecahan gereja karena akan menghambat kesaksian gereja kepada dunia bahwa Tuhan Yesus mendamaikan seluruh umat manusia. Karena itu, gereja-gereja terpanggil untuk mengusahakan persatuan dan kerjasama. Ketiga, gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia di dunia. Salah satu contoh adalah melestarikan lingkungan hidup dan berjuang melawan perusakan alam, menyuarakan HAM dan memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberi bantuan kepada anak-anak terlantar, memberi bantuan kepada mereka-mereka yang juga dilecehkan. Ya, ada banyak yang dilakukan gereja. Ini yang menjadi bagian kita, gereja di Indonesia terpecah-pecah, kemudian satu kesatuan yang juga sudah dimulai, dan juga bagaimana gereja terpanggil untuk hadir untuk mensejahterakan kota, mensejahterakan umat. Ya, demikian materi kita. Kita masuk ke tugas. Tugasnya silahkan kalian buka Google Classroom hari ini, ikuti petunjuk dan kerjakanlah tugas dengan baik dan benar. Ya, demikian materi kita hari ini, bab 2 mengenal gerejaku, bagian kedua lebih fokus kepada gereja-gereja di Indonesia. Sampai bertemu kembali di pelajaran yang sama di bab 3, gereja yang hidup di dunia, masih dengan Ibu Christine Piri. Cintai Tuhan dan cintai gereja kalian dengan aktif dan berkarya bagi Tuhan dalam aktivitas gereja kalian dengan kondisi COVID sekalipun, ya, secara online sekalipun, karena Tuhan akan memberkati kalian. Ya, kita tutup dengan berdoa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah menyertai kami selama kami belajar tadi. Semoga apa yang kami dapat tadi dapat berguna bagi kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk tidak menjadi orang sombong dan congkak karena bertambahnya ilmu hari ini. Ya Tuhan, kami mohon ampun kepada Allah Bapa kami jika belajar tadi kami lalai. Semoga kegagalan atau kesulitan belajar tadi tidak membuat kami putus asa. Semua ini kami serahkan kepadamu, Allah Bapa kami, dengan pelantaran Yesus Tuhan kami. Amin. Ya, demikian. Sampai bertemu kembali. God bless untuk kalian semua.